Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para alim ulama, tokoh masyarakat, orang tua kita, Pak Haji Musli, Ustadz Hasan, dan jamaah semuanya. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, agar kita diistiqomahkan dalam ketaatan dan kesabaran. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah kita sama-sama belajar mengkaji salah satu kisah dalam Al-Quran yang temanya barangkali kita coba mengcapture satu fragmen dalam satu peristiwa di kerajaan Mesir dan kerajaan Saba. Untuk di kerajaan Mesir di masa Nabi Yusuf alaihissalam, dan di kerajaan Saba pada masa Ratu Balqis. Dikisahkan dalam Quran surat Yusuf ayat 43 sampai seterusnya, dan di surat An-Naml untuk kisah Ratu Balqis di ayat berapa ini ya? Lupa. Ayat 29 dan seterusnya. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, framework kita belajar kisah itu disebut dalam surat Yusuf ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang-orang yang menggunakan lubnya atau hati yang terdalam. Ibrah itu asal katanya berarti jembatan. Abaro itu menyeberang, isim makannya ma'bar, jembatan. Jadi kisah itu seolah-olah seperti jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu, agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah masa lalu itu untuk kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan hari ini. Itu tujuannya Allah mengisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi makanya di ayat selanjutnya disebutkan makan hadis ayuftaro. Ini bukan kisah yang dibuat-buat, tetapi kisah yang sebenarnya yang diharapkan bisa menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan orang-orang yang telah lalu, kalau itu kisah tentang keburukan, dan agar kita bisa meniru kebaikan orang-orang yang telah lalu, kalau itu kisah-kisah tentang kebaikan. Dan hari ini insyaallah kita coba menghayati dan memetik ibrah dari dua kisah seorang pemimpin dengan al-malaknya, dengan kelompok elitnya. Jadi ternyata Al-Quran juga mengcapture adanya kelompok elit atau lingkaran satu kerajaan. Kalau sekarang ya lingkaran satu istana, begitu ya. Walaupun kita bukan orang istana, tapi ada baiknya lah kita coba melihat gitu ya, bagaimana Al-Quran menggambarkan dari dua kerajaan yang ini real, pernah hadir di muka bumi, bisa dicek rekam jejaknya secara arkeologi gitu ya, dan memang sudah terbuktikan ya. Kalau kita ke Mesir tentu kita bisa melihat
jejak-jejak kerajaan Mesir kuno itu seperti apa. Begitu juga kerajaan Saba di Yaman. Jadi ini pernah hadir di pentas kehidupan dunia dan rasa-rasanya terulang kembali gitu. Ya, itu kalau kita belajar kisah itu memang manfaatnya itu. Kita bisa menganalisis gitu ya, menganalisis kira-kira seperti apa rentetan peristiwa yang akan terjadi bila begini dan begitu. Ya, bukan mengawang-awang dan apa namanya, dan apa kalau tukang nujum itu namanya, meramal ya. Meramal, bukan meramal tetapi based on penjelasan dalam Al-Quran. Nah, itu kan ada pola-pola ya. Jadi kita belajar kisah itu ada pola-pola. Kalau begini dulu begitu, kalau begitu dulu begini gitu. Itu rentetannya akan seperti itu. Nah, ini pelajaran bagi kita gitu ya. Nah, di surat Yusuf Allah mengisahkan tentang seorang pemimpin di negeri itu, di kerajaan Mesir kuno ya, dengan al-malaknya ya, dengan lingkaran elitnya, ring satu kerajaan. Ketika ini diawali kisahnya di ayat 43, ketika raja itu bermimpi ya. Bermimpi, apa mimpinya kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khadri wa ukhra yabisat. Nah, jadi si raja ini Malik ya. Nah, ini memang ada dua periode berbeda di kerajaan Mesir itu. Ada satu masa di kerajaan Mesir itu tidak dipimpin oleh Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu adalah gelar bagi raja Mesir. Termasuk pada masa Nabi Musa, gelarnya adalah Fir'aun. Dan Fir'aunnya Nabi Musa itu kalau menurut catatan sejarah adalah Ramses II. Nah, di sini disebut dengan Malik. Nah, kalau kita telusur secara sejarah, ini adalah periode di luar orang Mesir asli memerintah. Jadi ada satu masa Mesir itu diperintah oleh bukan orang asli Mesir ya, yang disebut kemudian rajanya kalau dalam sejarah Heksos, dan di Al-Quran disebut Malik. Jadi ini saya kira mukjizat Al-Quran untuk membedakan dua periode kepemimpinan di Mesir yang berbeda ya. Ini periodenya Heksos. Raja ini atau yang disebut oleh Al-Quran dengan Malik ini bermimpi. Mimpinya adalah dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Lalu juga melihat dalam mimpinya ada 7 tangkai gandum yang hijau, artinya yang bulirnya penuh, dengan 7 tangkai yang kering, yang apa itu namanya, hampa, yang nggak ada isinya. Bagi raja, mimpi ini bukan mimpi biasa, seolah-olah mimpi yang memang ada pesan atau akan ada peristiwa yang mengiringi mimpi tersebut. Karena ini mimpi yang tidak biasa bagi raja tersebut. Maka kemudian raja ini mengumpulkan al-malaknya, mengumpulkan ring satu istananya. Ya, kalau sekarang mungkin KSP gitu ya, KSP sama Setneg gitu mungkin ya kalau sekarang. Lalu setelah dikumpulkan, raja ini berkata, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Jadi disampaikan mimpinya seperti itu, wahai para pembesarku ya, kelompok elitku, aftuni, berikanlah aku fatwa fir ru'ya, tentang mimpiku ini, in kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian bisa menafsir mimpi. Aftuni ini kan satu akar kata dengan fata. Fata itu artinya pemuda saat fisiknya lagi kuat-kuatnya. Jadi maksudnya di sini itu adalah berikan fatwa terbaik dari
apa yang paling bisa kalian pikirkan gitu ya, pendapat terbaik. Dari pendapat-pendapat yang baik itu peras yang terbaik apa? Itu aftuni. Atau istafti, kalau di hadis istafti kolbak gitu ya. Jadi kalau istafti berarti minta petunjuk, fatwa terbaik. Minta berikan fatwa padaku ya tentang mimpi itu. Nah, ini kata Maliknya begitu. Kita skip dulu ya. Skip dulu nanti supaya kita tahu respon al-Mala dari kerajaan Mesir dengan kerajaan Sabak seperti apa. Nah, di surat An-Naml ini juga berkisah tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin kerajaan Sabak yang bernama, tidak disebut dalam Al-Quran, tapi kalau dalam sejarah namanya Ratu Balkis. Beliau juga mengalami satu peristiwa yang tidak biasa dalam pemikirannya, sehingga mengumpulkan al-malaknya. Diawali di surat An-Naml ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ya ayyuhal malau qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashhadun. Nah, jadi Ratu Saba ini dia menerima surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung hudhud. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku menerima surat yang mulia karena isinya tidak biasa ya. Dari siapa? Dari Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu disambung dengan janganlah kalian menyombongkan diri terhadapku, wa'tuni muslimin, datanglah dengan berserah diri. Isinya begitu kurang lebih. Lalu kata Ratu Balkis, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai para pembesarku, ya, lingkaran elitku, berikanlah fatwa, pandangan tentang urusan ini. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Aku tidak memutuskan satu perkara apapun kecuali setelah menghadirkan kalian semua. Nah, ini dua peristiwa yang dihadapi oleh dua pemimpin. Bagi kedua pemimpin ini hal yang tidak biasa. Nah, jadi ternyata firasat seorang pemimpin itu penting. Walaupun ini pemimpinnya pemimpin kafir ya, tetapi dalam konteks secara universal bahwa firasat seorang pemimpin itu menjadi penting. Pemimpin itu tidak hanya mengandalkan nalarnya, tetapi juga penting untuk mengandalkan intuisinya. Dia apa yang kemudian terasa dalam hatinya tentang apa yang dihadapi, karena bisa jadi itu tidak dirasakan oleh bahkan lingkaran elitnya, gitu ya, orang-orang terdekatnya. Nah, inilah pentingnya kalau dalam Islam kemudian seorang pemimpin itu senantiasa menghubungkan secara ruhaninya kepada Allah. Nah, itu pentingnya. Makanya kalau jadi pemimpin itu berarti syarat utamanya adalah solih dulu. Kalau dengan solih itu mudah-mudahan jadi bekal untuk bisa muslih, memperbaiki. Karena sangat penting. Firasat, kata Nabi kan, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang beriman. Nah, yang dimaksud tentu orang-orang yang memiliki keterhubungan, koneksitas dengan Allah, sehingga dia tajam firasatnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ketika turun ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3, beliau sudah punya firasat, berarti Rasul nggak lama lagi. Di saat para sahabat lain mensyukuri sempurnanya Islam, telah sempurnanya Islam, telah sempurnanya nikmat yang Allah berikan. Tapi di saat yang sama Sayyidina Abu Bakar menangis.
Kenapa? Karena firasatnya tajam, paling tajam dari semua sahabat Nabi, bahwa Rasul tidak lama lagi. Dan betul, ini penting bagi seorang pemimpin mengasah spiritualitasnya, atau dalam Islam tentu koneksitasnya dengan Allah, ruhiyahnya, sehingga kuat dalam melihat peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dengan melihat tanda-tanda yang dialami di masa kini, gitu ya. Nah, itu pernyataan yang disampaikan oleh dua pemimpin di dua kerajaan di waktu yang berbeda. Maka menarik bagi kita melihat apa respon al-mala masing-masing, lingkaran elit kerajaan Mesir dan Sabah itu. Ini nanti bisa menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai rakyat, bagaimana kemudian kita melihat dan kemudian nanti konteksnya dalam juga memilih pemimpin. Kembali ke surat Yusuf terlebih dahulu. Lingkaran elit Malik, ya, raja Mesir ini kemudian menanggapi pernyataan raja, cerita raja tentang mimpinya itu. Mereka berkata, qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kata mereka, itu kayaknya mimpi kosong aja raja, nggak ada artinya. Kita nggak bisa itu menafsir mimpi yang seperti itu. Udahlah, lupakan aja. Itu nggak ada artinya. Mimpi yang tidak bermakna. Kalau kita mungkin bunga tidur istilahnya, ya, bunga tidur. Adghasu ahlam. Kayaknya raja sebelum tidur mungkin ngelihat sapi dulu gitu ya. Biasanya begitu ya. Sebelum tidur kita terpengaruh saat nonton sinetron gitu ya, terpengaruh secara psikologis, biasanya itu yang akan kebawa tidur gitu ya. Nah, kata al-malaknya raja Mesir itu begitu, itu adghasu ahlam. Nah, tapi si raja ini kayaknya nggak puas, kayaknya sih bukan gitu. Nah, maka nanti ada lanjutannya ya, kita skip lagi ya, kita supaya bisa bandingkan. Itu respon al-malaknya kerajaan Mesir. Lalu bagaimana dengan respon al-malaknya kerajaan Sabah? Ya, setelah mendengar Ratu Balkis, ya, kisah cerita dari Ratu Balkis, dapat surat. Nah, lalu mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Ya. Kita ini bangsa yang punya kekuatan, ya, ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid, dan punya bala tentara yang kuat, ya, yang hebat, yang kalau disuruh perang gitu. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin, tetapi kebijakan ada di engkau, dan pertimbangkanlah dan perintahkanlah apapun kepada kami. Jadi secara tersirat sebetulnya para pembesar al-mala ini, dia mengatakan kita ini bangsa yang kuat, bala tentaranya juga kuat, udah perang aja gitu. Secara tersirat begitu. Kita sambut surat Sulaiman itu dengan mengirimkan bala tentara, kita pasti menang, kurang lebih begitu. Nah, ini dua respon al-mala, lingkaran elit istana, lingkaran elit kerajaan terhadap cerita rajanya masing-masing, pemimpinnya masing-masing, raja dan ratu. Nah, maka mari kita coba cermati. Pertama, respon al-malaknya kerajaan Mesir. Kalau dengan bahasa lain, ya, bahasa yang lebih mudah kita coba simpulkan, al-malaknya kerajaan Mesir ini mereka nggak tahu tapi nyadar. Ya, mereka nggak tahu tapi nyadar. Maka dia bilang, kita nggak tahu. Ya, wa manahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Kita nggak tahu tuh apa artinya mimpi itu. Jadi nggak sok tahu gitu. Udah nggak tahu nafsir tapi sok tahu. Kan nanti bisa fatal terhadap pengambilan kebijakan kerajaan. Nah, gitu ya. Jadi betapa pentingnya lingkaran elit kerajaan itu, istana itu, dalam mempengaruhi seorang pemimpin yang kemudian melahirkan kebijakan. Nah, pembisik gitu ya, kalau istilah sekarang pembisik gitu ya.
Jadi bayangkan kalau mereka nggak tahu, nggak punya ilmunya, nggak ngerti, lalu sok tahu. Masa kita ini kan lingkaran elit kerajaan gitu ya. Kalau raja nanya, kita nggak nyampein pendapat, jatuh marwah kita. Nanti bisa-bisa periode depan nggak dipilih lagi kita, gitu kan? Nah, kita harus menyampaikan. Akhirnya mengada-ngada gitu ya, padahal nggak punya ilmunya. Nah, ini yang bahaya. Jadi bahayanya, maka memilih pemimpin menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun jalannya pemerintahan pasti akan dijalankan oleh lingkaran elit itu, raja dan lingkaran elitnya. Atau dalam konteks sekarang ya yang sepadan dengan itu yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pasti akan berpengaruh terhadap rakyat. Jadi bisa dibayangkan kalau kan ini nanti kita tahu akan ada peristiwa yang sangat penting bagi kerajaan Mesir, gitu ya. Tetapi poin baiknya Al-Malak kerajaan Mesir ini sudah nggak tahu, mereka nyadar, mereka mengakui kami nggak tahu. Nah, di saat itulah kemudian muncul pembantu istana. Jadi ini penting bagi seorang pemimpin. Ternyata solusi itu bisa jadi hadirnya bukan dari lingkaran elit yang katanya orang-orang pinter, tetapi justru hadir dari pelayan istana. Ya, mungkin kalau sekarang itu tukang sapu-sapu istana gitu ya. Karena memang profesinya kan di ayat sebelumnya aksir khamra, ya, memeras anggur ya. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Nah, jadi ini nih seorang pelayan istana yang sempat dipenjara dengan Yusuf ya, kan di ayat 36 tuh di sebelumnya ketika Yusuf masuk penjara ada dua pemuda yang juga masuk penjara. Ya, mereka bermimpi lalu ditafsir oleh Yusuf mimpinya. Satu akan dibebaskan, akan bekerja kembali di istana, satu lagi akan dihukum mati ya di ayat 36. Yang dibebaskan itu mimpinya ini aroni aksiru khomro, aku mimpi memeras anggur, kata Nabi Yusuf, kamu akan dibebaskan. Tapi kalau yang satunya lagi mimpinya bawa roti di atas kepala lalu dimakan burung ya. Ini aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu toyru minhu, itu kata itu mimpinya dia akan dihukum mati. Nah, yang bebas itu bekerja kembali di istana, kemudian dia ingat, oh iya, ingat nih, saya punya teman. Dia punya teman di penjara yang bisa menafsir mimpi. Ya, maka kata si pelayan ini, kirim aku ke sana ya, fa'arsilun, kirim aku ke sana. Nah, lalu ketemu Yusuf, ini sudah bertahun-tahun, si pelayan ini juga lupa ya. Jadi di catatan sejarah itu ada dua versi, bahwa Yusuf di penjara selama 7 tahun, ada satu lagi 11 tahun. Tapi saya lebih menguatkan yang 7 tahun. Yusuf ayuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya, menyampaikan persis seperti mimpinya raja, la'alli arju ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ya, terangkanlah supaya aku kembali kepada mereka dan menyampaikan apa artinya. Ya, kita kemudian tahu apa makna dari mimpi raja tersebut. Lalu disampaikan, tapi yang Yusuf dipanggil kemudian oleh raja diminta menafsir mimpi. Tapi yang menarik adalah setelah Yusuf menyampaikan tafsirnya, ya qala tazra'una sab'a sinina da'aba, bercocok tanamlah 7 tahun di musim yang subur, fa mahasatum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Makan tetapi jangan diputus dari tangkainya dan makan secukupnya saja. Sumaya timim ba'di dzalika sab'un syidad, setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit, kemarau ya. Yaqulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, yang akan menghabiskan semua cadangan makanan yang sudah kalian simpan itu kecuali sedikit. Nah, sudah disampaikan seperti itu. Nah, sumaya timim ba'di dzalika amun fi yuwasun nasu wa fi ya'sirun, setelah itu akan normal kembali. Jadi 7 tahun subur, 7 tahun kemarau, setelah itu normal kembali. Nah, raja ini merasa iya, ini tafsir yang masuk akal ini. Jadi pemimpin ternyata memang harus cerdas menganalisis mana masukan yang
kira-kira benar. Ini pendapat yang masuk akal. Maka manggil Yusuf. Nah, yang menarik adalah sikap Yusuf ketika dipanggil oleh raja. Kalau bayangkan ya, kalau kita kena kasus seperti Yusuf lalu dipanggil oleh raja, dibebaskan oleh raja, ya mumpung kan, wah ini mumpung nih dibebaskan oleh raja, udah langsung aja tanpa syarat. Nah, tapi Yusuf sudah menunjukkan naluri seorang pemimpinnya. Ketika dipanggil oleh raja ya, kan kemudian raja memanggilnya, wa qala al-malik u'tuni bih, gitu ya. Tapi Yusuf nggak langsung mau. Kenapa? Karena Yusuf ingat dia masuk penjara karena konspirasi istri-istri pejabat Mesir yang sebelumnya. Maka bagi seorang pemimpin penting untuk dibersihkan dulu dari segala tuduhan. Karena bagaimana mungkin seorang pemimpin akan memimpin kalau dia masih punya catatan masa lalu yang bisa dikorek-korek gitu ya. Itu ternyata nggak mudah jadi pemimpin, Pak. Nggak mudah ya. Nah, Yusuf minta itu. Falamma ja'ahur rasul qala irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswah allati qata'na aydiyahun. Nah, kata Yusuf kepada utusan raja itu, kembali kepada tuanmu, tanyakan kabar ya perempuan-perempuan yang memotong jari tangannya itu, apa kabar mereka itu, gitu ya. Jadi intinya Yusuf ingin dibersihkan dulu nama baiknya. Maka di ayat selanjutnya raja memanggil perempuan-perempuan Mesir itu dan menanyakan seperti apa sih peristiwanya, dan akhirnya mereka semua mengakui ya. Termasuk istri Imro'ati Aziz. Qalat Imro'atul Azizi al-an hasol haq anarwatuhu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Nah, jadi Yusuf itu kemudian diakui sebagai orang yang shadiq, yang terjaga integritasnya. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin. Integritas menjadi sangat fundamental. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan, melakukan apa yang dikatakan dan tidak mengatakan apa yang tidak dilakukan. Yusuf itu as-sadiqin. Sebelumnya Yusuf ayyuhas siddiqu, lalu kemudian disebut lagi wa innahu laminas sadiqin, ada lam taukid di situ. Jadi bukan wa innahu minas sadiqin, tapi ada lam taukidnya. Yusuf itu yang betul-betul dipercaya integritasnya. Dia tidak berkhianat saat tuannya nggak ada. Kalau mungkin orang-orang tertentu saat tidak ada BPK, ada kesempatan bisa manipulasi gitu ya. Tapi Yusuf enggak. Ketika di peristiwa sebelumnya ya, ketika tuannya tidak ada pun dia menjaga integritasnya. Nah, setelah dibersihkan baru kemudian Yusuf masuk lingkaran istana. Sampai di situ dulu. Nah, sekarang kita balik ke Saba ya. Di negeri Saba, nah, lagi-lagi ketika kalau tadi Al-Malak kerajaan Mesir itu nggak ngerti, nggak tahu, jujur kita nggak ngerti, nggak tahu ini. Tapi kalau di kerajaan Saba ini nggak ngerti, nggak tahu, nggak bisa menganalisis kira-kira apa maksud surat dari Nabi Sulaiman itu, tapi songong, maaf gitu ya, istilah anak muda sekarang songong ya, songong, ngerasa diri hebat, ngerasa diri kuat. Ngapain itu merhatikan, memikirkan surat Sulaiman? Udah kita ini aja, lawan aja, kita kirim pasukan. Nah, jadi songong ya. Dengan kata lain, lebih sering pakai otot daripada pakai otak. Ini masalah. Kalau lingkaran elit lebih sering pakai otot daripada otak, itu masalah. Nanti menyikapi persoalan sederhana rakyatnya saja bentar-bentar kirim pasukan. Nah, itu repot itu. Harusnya bisa secara dialogis ya, dialog, mendengarkan, kemudian mencari titik temu, kan harusnya begitu. Tapi kalau bentar-bentar kirim pasukan, nah ini modelnya begini nih. Al-Malaknya kerajaan Saba. Ada masalah, kirim pasukan, ada masalah, kirim pasukan. Gitu. Nah, ini model. Nah, maka Al-Quran menghadirkan ini sebagai model, ini sebagai contoh-contoh.
Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kemudian Ratu Balkis itu sampai mendengarkan ya, bisikan al-malaknya itu, apa yang akan terjadi? Ya perang dengan Nabi Sulaiman, gitu ya, perang dengan Nabi Sulaiman. Tapi Ratu Balkis ini, nah ini pentingnya lagi firasat seorang pemimpin. Ya, walaupun dia pemimpin kafir ya, tetapi firasat itu ternyata berpengaruh. Apalagi pemimpin yang mukmin, harusnya firasatnya itu lebih tajam, ya, lebih berpengaruh. Karena ya itu memperoleh ilham, harusnya begitu kalau pemimpin mukmin, ilham dari Allah. Nah, di sini Ratu Balkis itu dia ngerasa pendapat al-malaknya itu nggak benar. Maka ternyata bagi seorang pemimpin, ketika al-malak itu tidak bisa diharapkan, maka dia harus bisa mengharapkan diri sendiri untuk bisa memecahkan persoalan yang dihadapi. Ya, karena ini bukan persoalan sederhana ya. Lalu apa kata Ratu Balkis ini? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun. Karena Ratu Balkis ini pemimpin yang menghindari sebisa mungkin peperangan. Karena biasanya kalau kemudian seorang raja sampai menaklukkan sebuah negeri, pasti dia akan menghancurkan negeri itu dan menjadikan penghuninya sebagai orang yang hina, warga orang hina. Itu kata Balkis ya. Tradisinya seperti itu. Tapi tentu bukan hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin muslim. Makanya saya lebih suka menerjemahkan fath itu dengan pembebasan. Fathul Mekah itu bukan, yang lebih tepat menurut saya artinya bukan penaklukan Mekah, tetapi pembebasan kota Mekah. Karena fath itu fataha yaftahu, membuka. Membuka berarti sesuatu tadinya tertutup. Tertutup dibuka. Setelah dibuka banyak keberkahan mengalir. Kurang lebih begitu. Maka futuhat jamak dari fath itu yang kemudian dilakukan oleh panglima-panglima muslim, saya kira konteksnya adalah seperti itu, bahwa kemudian ada terjadi peperangan terlebih dahulu di beberapa wilayah itu ketika tidak bisa dihindarkan kembali. Tetapi setelahnya seperti Al-Fatih misalnya membebaskan Konstantinopel, hanya mengizinkan 3 hari pasukannya, setelah itu balik lagi ke Edirne. Supaya apa? Supaya mencegah naluri kemanusiaan yang kadang-kadang lepas kontrol. Naluri kemanusiaan itu kalau dia masuk sebagai tadi ya, menaklukkan, kalau dalam sering disebut begitu, menaklukkan, itu naluri kemanusiaannya ya kadang-kadang lepas kontrol, melakukan hal yang tidak produktif. Makanya Al-Fatih 3 hari langsung tarik lagi. Seperti itu. Nah, ini kata Balkis. Jadi firasatnya dia sampai berpikir, kalau dalam istilah usul fiqh ini saduz zaroi, jadi menutup kemungkinan buruk yang terjadi. Sehingga dia berpikir wa inni mursilatun ilahim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Dia ngirim dulu hadiah. Ya, kalau dalam bahasa sekarang suap. Ya. Kalau dia terima berarti raja lemah. Kalau ditolak berarti memang ini bukan raja yang lemah, raja yang kuat. Ya, dan kemudian kan ditolak. Falamma ja Sulaiman qala atumidunani bimali fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Kamu bawa ke sini hadiah, padahal apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lalu kamu berbangga-bangga dengan hadiah kalian itu. Nah, setelah dapat kabar itu, Balkis berpikir, wah berarti ini bukan raja yang mencari harta, ya, bukan raja yang mencari rampasan perang, tetapi memang raja yang menginginkan kebaikan bagi rakyat Saba. Karena di kisah sebelumnya kita tahu Hudhud mengabarkan bahwa kerajaan Saba ini makmur tetapi sayangnya menyembah matahari. Itu yang menggerakkan Nabi Sulaiman untuk mengirim surat kepada Ratu Balkis, gitu ya. Nah, itu sketsa sikap Al-Malak ya, dari kerajaan Mesir dan kerajaan Saba. Mari kita coba mengambil intisari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya, dari 2 fragmen ini. Ada lagi sebetulnya di surat Al-Baqarah ya, tentang Al-Malaknya Bani Israel. Ini lebih parah lagi sebetulnya sketsanya ya.
maksudnya contoh yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau di Al-Baqarah 249 itu al-malaknya Bani Israel ya. Maaf, dari 246 ya. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Kalau al-malak Bani Israel ini, mereka sudah terbukti tidak berhasil memimpin, tidak berhasil membawa Bani Israel keluar dari penjajahan, tidak berhasil membawa Bani Israel kepada kemakmuran, lalu datang kepada nabinya, ada yang menafsir Nabi Samuel namanya, minta ditunjuk siapa pemimpin di antara mereka. Kata nabinya, saya minta petunjuk dulu kepada Allah. Sudah disampaikan, lalu siapa yang jadi pemimpin, mereka tidak terima. Ini jadi sudah terbukti gagal, ditunjuk pemimpin baru, mereka tolak. Itu potretnya kalau pemimpin al-malaknya Bani Israel. Nah, kita kembali ke yang Yusuf dan sahabat tadi. Di surat Yusuf itu kita tahu kemudian apa yang terjadi. Dengan masukan dari Yusuf, maka kemudian Mesir menjadi kerajaan yang mampu mengendalikan kemarau panjang. Kemarau panjang yang kalau itu tidak disiapkan dengan baik bisa menimbulkan kelaparan bagi rakyat. Jadi bayangkan, kalau mungkin sekarang konteksnya corona gitu ya, pandemi. Jadi kalau sebuah negara ya tidak berhasil mengantisipasi dengan baik karena anggap enteng dan seterusnya, ya korbannya adalah rakyat. Berapa banyak kemudian yang menjadi korban kalau dibandingkan dengan mempersiapkan dengan baik. Kurang lebih kan mungkin seperti itu ya. Jadi peristiwa besar itu bisa saja berbeda peristiwanya, tetapi secara polanya sama. Bagaimana seorang pemimpin dengan lingkaran elitnya harusnya tidak menganggap remeh sebuah tanda-tanda. Ya. Misalnya mengatakan nggak bisa masuk Indonesia karena Indonesia itu susah perizinannya gitu ya. Nah, susah. Jadi ini juga susah. Itu sebetulnya contoh yang tidak baik dari seorang pemimpin. Karena itu tidak menunjukkan intelektualitasnya. Nah, bagaimana seorang raja Mesir itu ketika dia menghadapi atau memperoleh mimpi yang tidak biasa, dia berusaha untuk menghubung-hubungkan dengan situasi apa kira-kira yang akan terjadi. Lalu ketika nanya kepada al-malaknya kemudian memang tidak punya ilmunya, tetapi jujur itu bagusnya. Lalu dia kemudian terus berusaha dan akhirnya solusi itu datang dari seseorang yang dipenjarakan. Dan bagi seorang raja Mesir ini, ketika tahu solusi itu datang dari orang yang dipenjarakan, dia kemudian tidak underestimate. Masa iya gitu, narapidana bisa memberikan masukan yang bisa kita terima lalu jadi kebijakan. Tapi raja ini menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk berpikir, menganalisis, mencerna apa yang disampaikan Yusuf. Ketika dirasa ini masuk akal, ini sepertinya benar, maka dia tidak melihat apakah narapidana atau lingkaran elit yang menyampaikan itu. Dipanggillah, dan ketika dipanggil balasnya seperti itu, tahu ternyata ini konspirasi, dibersihkan namanya. Yusuf kemudian dipanggil, datang menjelaskan lebih jelas lagi dan masuk akal, diberikan kepercayaan. Nah, ini juga penting, memberikan kepercayaan kepada orang yang memang memiliki pengetahuan dan kemampuan. Maka kata Yusuf, inni hafizun alim, aku ini orang yang terpercaya dan punya kemampuan. Untuk apa? Untuk jadi menteri keuangan. Untuk khazainul ard, kan, perbendaharaan negeri. Ya, kalau sekarang menteri keuangan lah istilahnya. Kan menteri keuangan itu bendahara negara. Kata Yusuf begitu. Maka ketika Malik ini melihat Yusuf itu memiliki potensi, dia berikan kepercayaan itu. Nah, ini pentingnya bagi seorang pemimpin, dan al-malak harusnya ya, ketika melihat tanda-tanda permasalahan,
kemudian dia menganalisis, mengambil pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Dan kita tahu akhirnya Mesir terselamatkan dari bencana kekeringan dan kelaparan. Dan akhirnya Mesir dipertemukan oleh Allah dengan seorang nabi. Yang kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi, waktu di penjara sudah diangkat jadi nabi dan rasul ya. Dipimpin akhirnya oleh seorang nabi dan rasul. Bermula dari kecerdasan, firasat seorang malik, dan kemudian kejujurannya, mau mendengarkan, kerendah hatinya mau mendengarkan pendapat hatta itu orang yang terpidana, dan kemudian dengan kelapangan hatinya juga memberikan posisi kedudukan kepada Yusuf, meskipun dia anak muda tetapi bisa dipercaya, memiliki kemampuan, dia berikan itu bukan kepada al-malaknya, karena al-malak sudah terbukti nggak bisa. Ya udah nggak ngerti tanda-tanda mimpi itu, gimana mau diberikan tanggung jawab, kan nggak bisa. Maka Yusuf yang diberikan tanggung jawab, kepercayaan untuk mengelola negeri Mesir menghadapi ancaman kekeringan 7 tahun. Bisa dibayangkan itu, kalau tanpa persiapan berapa banyak rakyat yang akan kelaparan. Itu ya. Nah itu di negeri Mesir. Sekarang kita ke negeri Saba. Ini juga kita bisa melihat ya bagaimana peristiwa selanjutnya. Peristiwa selanjutnya adalah kebaikan dan keberkahan bagi negeri Saba. Ya. Di akhir cerita ini kemudian Ratu Balkis ya, setelah dia ketemu Nabi Sulaiman, melihat mukjizat Nabi Sulaiman dan seterusnya, dia mengatakan apa? Qalat Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, aku ini selama ini sudah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Wa aslamtu, maka aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya apa? Negeri Saba itu yang kemudian disebut dengan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di Al-Qur'an. Berawal dari kerendah hatian seorang pemimpin, dia mau kemudian menahan egonya untuk tidak terprovokasi. Udah perang aja, kita punya bala tentara yang kuat. Tapi dia berpikir sejenak, dia coba menganalisis, kirim dulu hadiah. Oh berarti memang bukan nyari harta Sulaiman itu, tetapi ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Maka Balkis menemui langsung, terjadi dialog dan seterusnya. Akhirnya dia bisa menilai mana kebenaran itu, dan ujungnya kemudian dia masuk Islam. Dan Saba menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bayangkan kalau misalnya Balkis ini mendengarkan bisikan al-malaknya, terjadi peperangan, rakyatnya susah, melarat, negerinya juga mungkin hancur. Jadi bisa kita bayangkan betapa pentingnya bisikan lingkaran elit terhadap pengambilan kebijakan sebuah negara. Dan ketika lingkaran elit itu tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, maka posisi seorang raja atau pemimpin menjadi sangat penting. Kalau sekarang mungkin presiden menjadi sangat penting, perdana menteri menjadi sangat penting. Bagaimana dia mengasah firasatnya, secara jujur berpikir dengan jernih, dan kemudian merasa-rasa, ya, menimbang-nimbang dengan hatinya apa yang lebih tepat untuk diambil kebijakan. Karena ini bukan tentang 1-2 orang. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pikiran seperti itu. Ini tentang sekian banyak rakyatnya. Saya kira ini bisa juga ditarik dalam skala yang lebih kecil. Ya, di RT, di RW juga begitu. Di kecamatan, saya kira sama lah. Hanya skupnya aja kita perkecil, tetapi pola-pola pengambilan keputusannya, pola-pola dialogisnya harusnya sama. Nah, kalau ini kemudian difahami, dijalankan dengan baik oleh setiap pemimpin kita di levelnya masing-masing, yang mulai dari level terkecil sampai terbesar, saya kira insya Allah harusnya bisa terkelola dengan baik. Nah, ketika egoisme seorang pemimpin merasa lebih tahu, lebih paham, merasa punya power dan seterusnya, ini yang akan menjadi masalah. Karena dia akan resisten dengan masukan, dia akan resisten dengan orang yang memberikan nasihat, apalagi posisinya ya seperti Yusuf. Ya, kalau ego seorang Malik itu, Anda siapa? Gitu kan? Anda narapidana mau memberikan masukan dan berharap masuk lingkaran elit istana, mimpi Anda gitu kan, mungkin begitu. Tapi seorang Malik ini karena jujur, dia rendah hati,
dia mau mendengarkan, dan itu yang ternyata membawa keselamatan, bukan hanya keselamatan tapi juga kesejahteraan bagi negerinya kelak. Gitu. Sama juga dengan Saba, Ratu Balkis ini. Ya, dia kemudian mencerna, menganalisis dan seterusnya. Maka ini menjadi penting, menjadi sebuah ibrah bagi kita, bagi siapa yang kemudian diamanahi kepemimpinan. Dan saya kira sekali lagi ini bisa kita tarik dalam skup yang paling kecil sekalipun, bahkan itu di rumah. Ya, kita sebagai pemimpin rumah tangga, bagaimana kita mau mendengar masukan dari istri, pendapat dari istri. Kalau anak-anak kita sudah besar, bagaimana kita mau mendengar pendapat dari anak-anak kita, atau kita merasa menjadi orang yang paling tahu segalanya, pokoknya yang terbaik itu gimana ayah aja, ya, gimana abi aja, gimana papa aja, pokoknya dengarkan ikutin gitu ya, tanpa ada ruang-ruang dialog, ruang-ruang meminta pendapat dan seterusnya. Saya kira ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian kita bisa menjadi pemimpin yang baik di skala apapun kita memimpin, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian sesungguhnya adalah pemimpin. Dengan begitu kita bisa menghadirkan kemaslahatan kepada orang-orang yang ada dalam lingkaran kepemimpinan kita, dan dengan begitu mudah-mudahan ini juga menjadi ringannya hisab kita nanti di akhirat kelak. Fahasabu hisabay yasiro, gitu. Kita berharap hisab yang mudah di akhirat kelak. Bertepatan dengan bunyi tanda syuruk ya. Kita tutup pembahasan kajian subuh hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf salah dan khilafnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.